Jadi yang seperti ini tuh sudah usia sekitar 1 sampai 2 minggu. Ini kelihatan udah banyak akar ya, walaupun masih agak putih nih. Tapi ini udah mulai panjang-panjang. Sebenarnya ini udah siap ditanam dan sudah pasti bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat atau cara memperbanyak tanaman stroberi menggunakan sulur ya. Jadi syaratnya itu stroberi yang sudah berbuah seperti ini. Kenapa harus kita perbanyak? Karena saya mempunyai tempat yang kosong ini. Polybag ini nanti bisa diisi dengan dua benih, dua bibit yang tadi kita sudah perbanyak dari sulur, nanti kita tanam di sekitar sini. Nah, ini yang saya maksud sulur, yaitu anakan stroberi yang membentuk sulur. Ini sudah mulai ada akarnya. Ini sekitar usia 1 minggu kurang. Harusnya lebih tua lagi dari ini. Kita bisa lakukan perbanyakan ya. Ini udah kelihatan ada akar-akarnya, terus juga udah mulai tumbuh sulur yang kedua untuk anaknya lagi di kedepannya. Jadi di sini juga kita punya tanaman stroberi yang bisa dikatakan hamil muda, yaitu hamil muda pohonnya masih sekecil ini tapi sudah mulai ada bunganya. Terus juga ada yang sudah ada buahnya walaupun baru sebesar kelereng ya. Tapi ini sudah termasuk buah. Nah, kita lihat di sini. Berinya seperti ini. Ini biasanya cepat sekali untuk pembesarannya, 1 minggu besar, kemudian 3 hari berubah warna dari agak pink, kemudian berubah menjadi oranye, lalu berubah menjadi merah dan udah siap dipanen. Umur segini juga sebenarnya bisa untuk diperbanyak, tapi lebih baik yang buahnya sudah masak, sudah merah seperti yang tadi. Nah, jadi ada satu tips nih untuk metode penanaman ya seperti ini. Ini kan ada bunga di sebelah pinggir-pinggir sini ya, dan juga ada sulur. Jadi nanti kita tanamnya di pinggir seperti ini. Jadi nanti buahnya enak tuh. Larinya buahnya ke pinggir semua, tidak. Nah, lihat kan ada bunga, nanti calon bunga ini akan berbuah ke pinggir. Jadi bukan ke dalam potnya. Jadi nanti takutnya buahnya busuk terkena media tanam ini. Ya, langsung kita masuk ke pembahasan. Kita sediakan plastik seperti ini. Ini plastik biasanya seperti plastik obat. Ini plastik untuk pengemasan makanan. Saya lupa nama plastiknya apa. Yang jelas plastiknya seperti ini. Ataupun plastik es juga bisa ya. Plastik es yang warna bening-bening. Tujuannya apa? Supaya nanti akarnya kelihatan. Nah, seperti ini dari berbagai ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar, dan ukuran sedang juga. Coba kita lihat untuk yang ini berukuran sangat kecil. Jadi kalau ini nanti bisa kita gantung untuk anakannya ya. Setelah kita masukkan ke sini nanti bisa kita gantung. Nah, seperti ini. Ini agak kecil ya. Cocok ini juga bisa. Ataupun lebih besar lagi seperti ini lebih bagus lagi. Media tanamnya lebih banyak. Nanti akan lebih subur lagi. Kalau seperti ini bisa dibilang seperti polybag. Nanti dia bisa sistem berdiri ya. Jadi nanti anakannya kita tanam di sini dan bisa berdiri di tanah seperti ini ya. Seperti kurang lebih jadi polybag. Nah, gimana caranya? Jadi ini gambarannya seperti ini. Kalau yang ini kan seperti polybag ya, kita taruh di tanah, jadi sulurnya langsung ke atas. Sedangkan media tanamnya ada di tanah, tidak menggantung. Kalau yang kecil tadi kan bisa menggantung di atas ini. Seperti ini. Kalau kita lakukan yang ini, kita isi media tanah, terus dia bisa menggantung ya, karena agak ringan. Kalau yang besar tadi agak berat, takutnya sulurnya putus, tapi kuat sih sulur ini. Nah, atau ukuran yang seperti ini, ukuran sedang, ini lebih bagus lagi. Jadi medianya bisa menggantung. Untuk media tanamnya kita lihat di sini ada tanah dan juga sekam lapuk, sekam bakar. Perbandingannya biasa ya, 2-1. 2 untuk sekam, 1 untuk tanah. Jadi medianya ini sangat poros. Kenapa demikian? Karena untuk akar yang baru tumbuh di media yang poros itu lebih bagus, bisa menembus langsung ke tanah-tanahnya. Jadi banyak sekali alat yang harus kita siapkan seperti ini. Bisa tusuk gigi ataupun tusuk sate. Nanti pengaplikasiannya seperti ini, kita masukkan sulur dan kita jepit. Jadi tujuannya dijepit ini, jadi bisa menggantung suatu saat mau digantung ya bisa. Jadi ada penjepitnya, kita masukkan dulu ya.
supaya nanti prosesnya agak lebih mudah, karena kalau sudah ada tanahnya kita tusuk seperti ini agak repot. Jadi kita bikin dulu untuk bahan lubangnya, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini sedikit gambaran ya. Nah, nanti bisa digantung kan, dan juga lebih aman kalau kita pakai metode seperti ini. Suatu saat potnya jatuh itu lebih aman. Nah, ini yang sudah 2 minggu tadi ya saya bilang. 2 minggu itu seperti ini, akarnya sudah mulai banyak, sudah panjang-panjang. Kalau kita bongkar media ini, polybagnya, maka ini akarnya sudah kelihatan. Kita tanam langsung juga, ini sudah bisa hidup. Usianya 2 minggu. Jadi harus 2 minggu baru bisa dipindah tanam. Dengan ciri daunnya sudah agak tinggi, seperti ini. Nah, yang tadi nih, nah ini yang saya maksud dengan seperti polybag. Akarnya sudah mulai panjang juga sama. Kalau untuk yang ini sudah siap banget ya kalau ditanam di media yang lebih besar tentunya, karena kalau dibiarkan seperti ini tidak bisa berkembang dianya. Kalau kita pindahkan ke polybag yang lebih besar maka akan bagus. Cirinya ada 3 daun yang sudah besar dan juga 1 daun yang kecil. Itu menunjukkan pohon ini siap untuk ditanam. Ini raknya, nanti rencana saya mau tanam di sini semua. Jadi rak ini terbagi menjadi 3 susun. Nanti ini akan saya penuhi dengan tumbuhan stroberi ini. Ini ada induknya juga, ada anak-anaknya. Ada yang saya ambil dari 1 sulur, 2 sulur. Walaupun ini masih usia muda, tapi karena memang si sulurnya udah mulai panjang dan sudah ada mulai yang masak juga buahnya, jadi udah boleh kita ambil untuk pembibitan seperti ini. Untuk media tanam di polybag ini sama ya dengan yang tadi, itu 2:1 karena kita mengutamakan yang lebih poros, karena kita rawat siram tiap hari, jadi lebih bagus lagi nanti hasilnya. Media poros itu seperti ini ya, jadi ini campuran antara sekam bakar atau sekam lapuk. Nah, di sini juga ada cacing tentunya ya. Cacing ini boleh kita pelihara ya kalau cacingnya sedikit, tapi kalau terlalu banyak boleh kita buang karena takutnya nanti mengganggu ya untuk akar-akarnya, bisa dimakan. Bisa terjadi pembusukan juga untuk pohonnya. Kalau cacingnya hanya 1-2 ekor boleh kita piara. Kalau ini terlalu banyak, jadi kita pisahkan supaya lebih aman tujuannya. Jadi mungkin seperti itu ya gambarannya sedikit tentang cara memperbanyak membudidaya tanaman stroberi dari sulur. Bisa juga kita perbanyak dari anaknya, tapi cara ini lebih bagus dari sulur karena memang sudah banyak yang membuktikan, dan saya coba buktikan. Nanti akan kita update lagi kalau pohon ini sudah banyak dan sudah berbuah lebat. Semoga teman-teman termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, dan nyalakan notifikasinya.